Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Tasawuf Sirul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati Qawsil a'dhamil qudbir rabbani wal haikalus samadani sultanul awliya'i wal arifin burhanul asfiya'i wal wasilin bazullahil ashabi maulana wa sayyidina wa qudwatina ilallah ta'ala as-sayyid syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladhdallin amin. Sampai wa ammal khalwatul batinatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal khalwatul batinatu, adapun khalwat batin. Allah adalah tidak yadkhula masuk fi qalbihi ke dalam hatinya
minat tafakkurotin nafsaniyati, min diantara, yaitu diantara, minat tafakkuroti diantara berbagai pemikiran, an-nafsaniyati nafsu, wasyaitoniyati dan pemikiran setan, mislu seperti mahabbatil makulati, mahabbati kesukaan, al-makulati terhadap makanan, wal masrubati dan minuman, wa mislu dan seperti mahabbatil ahli, mahabbati kecintaan, al ahli pada keluarga, wal layali istri. Jadi mahabbatil ahli kecintaan pada keluarga, wal layali dan istri, wa mislu dan seperti mahabbatil hayawanati, mahabbati kesukaan, al hayawanati terhadap binatang. Ya, yang dimaksud ini binatang karena zaman dulu belum ada mobil. Ini yang dimaksud adalah kendaraan. Ya, dulu kan kuda, onta. Wariyai dan pamer, wasum'ati dan ingin dipuji, wasyuhroti dan popularitas, kama qala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyuhratu ketenaran atau popularitas, afatun adalah sebuah petaka, wa kullun namun semua orang, yatamannaha menginginkannya, wal khumulu dan ketidaktenaran, rohatun adalah kenyamanan,
Wa kullun, namun semua orang, yatawakkoha, menjauhinya, wala yadkhulu, dan tidak masuk, fi qalbihi, ke dalam hatinya, bi'ikh atau bikhtiyarihi, dengan upaya sadarnya, mislul kibri, seperti sombong, wal ujbi, dan bangga diri, wal bukhli, dan pelit, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Minaz zamaimi, dari sifat-sifat tercela. Fa'idha, maka apabila dakhala, telah masuk, fi qalbil khalwati, ke dalam hati al khalwati, orang yang berkholwat, min, dari hadhihi dzamaimi, sifat-sifat tercela ini, fasadat, maka rusaklah, kholwatuhu, kholwatnya, wa qalbuhu, dan hatinya, wa fasada, dan rusaklah, ma, sesuatu, fi qalbihi, yang ada dalam hatinya, minal a'mali, berupa amal-amal, as-sholihati, soleh, wal ihsani, dan kebaikan-kebaikan,
Fabakia maka tersisa apa al-qalbu hati itu bila dengan tidak manfaatin bermanfaat kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala Innallaha sesungguhnya Allah la yuslihu tidak akan membiarkan amalal mufsidina perbuatan al-mufsidina orang-orang yang berbuat kerusakan fakulluman jika setiap orang karena yang ada fihi dalam hatinya min hadhil mafsadati min sebagian hadhihi ini al-mafsadati hal-hal yang merusak. Oke, kalau terjemah bebas Indonesia min hadhil mafsadati ya sebagian hal-hal yang merusak ini fahuwa maka ia minal mufsidina termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Wa ingkana meskipun bidzohiri dalam lahirnya suratas solihina surata dalam rupa as-solihina para pelaku kebaikan kama qala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ghadabu marah itu lanya dihapus ya, itu enggak ada la yufsidu lanya dicoret aja. Al-ghadabu marah yufsidul imana adalah merusak keimanan kama seperti yufsidul khallu yufsidu merusaknya al-khallu cuka al-asla pada madu
Wa kadzalika, demikianlah, qala nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hasadu, iri hati, yakulu, dapat makan atau dapat memakan, al-hasanati, berbagai kebaikan, kama, sebagaimana, takulun naro, takulu, memakannya, an-naro, api, al-khatoba, pada kayu bakar, al-ghibatu, gosip, al-ghibatu, gosip, asyaddu, lebih berat siksaannya, minaz zina, daripada zina, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-fitnatu, fitnah itu, naimatun, sesuatu yang tertidur, siapa Allah? Allah man, orang, aikodoha, yang membangunkannya, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bakhilu, orang yang pelit, la yadkhulu, tidak akan masuk, atau boleh diterjemahkan tidak bisa masuk, al-jannata, surga, walau, meskipun karena dia abidan, orang yang rajin ibadah, wa
wazahidan dan zuhud. Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nammamu orang yang suka mengadu domba, la yadkhulul jannata, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata surga, wa ghairu dzalika dan lainnya minal ahadisi di antara hadis-hadis fil akhlaqidz dzamimati tentang akhlak tercela. Fahadza maka inilah makhalul ikhtiyati, makhalu tempat al ikhtiyati kehati-hatian. Ya, saya jelaskan dulu, ini masih pasal kholwat dan uzlah. Sudah paham ya, kholwat itu apa, uzlah apa? Kholwat, saya ulangi lagi penjelasan yang kemarin, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia menyendiri ya, atau bersunyi diri, kholwat. Jadi menyendiri, bersunyi diri dalam keramaian, dari keramaian, tapi tidak harus pergi dari tempat itu kalau kholwat. Ya, kayak di pasar itu, contohnya kalau di pasar ada orang gosip sana sini, ya sudah diam saja, nggak usah nanggepi, itu namanya kholwat di tengah keramaian. Jadi sendiri di tengah keramaian. Ada musik yang kenceng pun sudah nggak didengarkan, sampai nggak dengar itu musiknya. Kemudian uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian, jadi diri kita pergi dari keramaian itu, meninggalkan keramaian. Kedua-duanya ini antara kholwat dan uzlah adalah untuk Allah. Kenapa kita harus uzlah atau kholwat? Ya, yang jelaskan kalau beribadah di rumah nggak bisa santai, di masjid ya rame, anak kecil ketebak-ketebuk, ya. Terus takmirnya ngasih tahu, orang tuanya marah, wong anak kecil aja kok dimarahin, ya. Repot. Nah, buktinya aja kita ngaji live, anaknya lewat depan kamera ya nggak ada yang ngambil. Itu yang lihat-lihat live ya, waduh kok ketebak-ketebuk. Karena di rumah tidak direkami. Kamu kalau di sana harus duduk manis, nggak boleh lari-lari. Jadi kholwat dan uzlah itu untuk menunaikan hak-hak ubudiyah kita kepada Allah. Ya, kalau di rumah pusing, nggak bisa ini ya, nggak bisa khusyuk, nggak bisa
Pokoknya nggak bisa untuk menunaikan hak-hak ibudiah kita, ya kita pergi saja ke tempat yang sunyi, ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kholwat ini artinya mensunyikan diri, mensunyikan pikiran, mensunyikan hati, ya, dari keramaian manusia. Sudah heboh apapun ya sudahlah, kita melihat mata kita, tapi kita kosongkan, itu nggak usah dimasukkan ke dalam hati pikiran kita, ke telinga kita, nggak usah direkam lama-lama. Jadi dengan kholwat ini melatih hati kita, otak kita, biar bersih, biar tidak banyak sampah di dalam hati kita, biar nggak banyak sampah di kepala kita. Kenapa sih kalau ngaji tasawuf nggak masuk-masuk? Ya karena di hati kita banyak sampah, di kepala kita banyak sampah. Sama dengan HP kita, laptop kita, kalau kebanyakan file-file yang tidak berguna, kemudian nggak dibersihkan, akhirnya akan memberatkan operasinya HP atau laptop kita. Sama dengan punya mobil, motor dinaiki aja, nggak pernah diservis, nggak pernah dibersihkan filternya. Seharusnya mobil motor itu nggak bersuara kenceng, tapi malah suaranya seperti diesel dongpeng. Cirinya kalau otak kita banyak sampah, hati kita banyak sampah, kita itu mudah terkejut. Kalau ada berita apa-apa itu mudah terkejut. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan mudah heran. Bagaimana memutuskan siapa agama jinnya? Itu mudah. Kita jadi pokoknya adalah kalau manapun yang ditujukan oleh Bapak harus menunjukkan kita pede itu menentukan itu. Baru aja bilang kholwat, HP-nya nggak di kholwat, di mute biar kholwat yang ngaji. Yang mana? Yang mana nih yang nggak kholwat? Sunyikan. Ya, kita ulangi. Nah, inilah di dunia. Baru bicara kholwat rame. Ya kita nggak boleh marah. Ya inilah memang dunia yang dibikin rame. Ya, jadi uzlah, kholwat dulu tadi terganggu. Orang kalau nggak pernah kholwat, kalau menghadapi apa-apa mudah marah, karena nggak pernah melatih mengendalikan diri. Kemudian mudah tersinggung. Kalau ada orang duduk-duduk di sana berkumpul, kita lewat, woi jangan-jangan tuh gosipin kita itu. Karena apa? Kalau kita punya perasaan begitu, karena kita terbiasa kalau duduk bersama teman-teman gosip. Giliran ada orang duduk seperti kita, sudah curiga, gosipin kita. Tuh, lihat itu, matanya melotot ke kita. Padahal itu enggak, padahal matanya sakit. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Kalau ada orang nyamain kita, dipikir seperti kita.
Ya. Otak kalau nggak dilatih kholwat, baru mikir apa sedikit sakit terus tipes, masuk grio sakit. Kalau di Indonesia menyeramkan rumah sakit, kalau di Inggris nggak menyeramkan hospitality. Jadi anak kecil itu kalau tanya orang tuanya mau kemana, ya mau ke hospital, itu langsung pakai baju rapi, mandi pakai baju seneng. Kalau anak kecil di Indonesia mau kemana, rumah sakit, sudah mengerikan. Otaknya itu istilahnya kan yang dipakai rumah sakit, ya rumah sakit. Kalau bahasa Inggris kan hospital, host itu rumah, hospital itu menyenangkan. Loh, tapi terjemah bahasa Indonesia-nya mengerikan. Jadi kita harus melatih kholwat diri kita. Habis pulang dari pasar, masuk kamar, berdiam diri 10 menit, 15 menit, biar sampah-sampah di pasar, di jalan, di mana-mana tempat kerja hilang. Oh, semua orang itu monster hari ini. Apa-apa dikit nakut-nakutin. Ya, itu saya rasakan mulai tahun 2000. Ya 2000-an lah kesini itu. Loh, kalau nggak bener loh, kamu nanti awas loh. Saya sudah terbiasa begitu sampai tidak terasa kalau ditakut-takutin. Akhirnya saya nyoba sih ke tempat yang gelap, tidak ada siapa-siapa di situ, yang paling angker saya datangi. Takut apa enggak? Kalau masih takut selain dari Allah, berarti saya belum berhasil kholwatnya. Kemudian uzlah. Uzlah itu bahasa kita terjemah bebasnya menjauhkan diri dari keramaian. Untuk usul kepada Allah itu uzlah, seperti yang dilakukan para nabi dan rasul. Ini kholwat dan uzlah itu tradisi yang dibangun oleh nabi dan rasul. Kapan kholwat batin dan uzlah batin dimulai? Ini kan Syekh Abdul Qadir mengatakan wa amal kholwatul batinatu. Ya, ini kholwat batin kapan? Kalau kholwat diri kan bisa masuk kamar sepi. Ya, ini batin ini yang dimau oleh Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya, kita diajari kholwat batin. Kapan dimulainya? Ketika seorang murid ingin mulai mendekatkan diri kepada Allah. Kok saya sulit ya Gus? Ya kamu nggak mau mendekatkan diri. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita mulai kholwat dan memantapkan hati kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ini kalau mau kholwat, kan ini pasal-pasal kan sudah menceritakan banyak hal. Prakteknya silakan Bapak Ibu lakukan. Ilmunya kan sudah kita bacakan, ini ilmunya Syekh Abdul Qadir. Prakteknya tinggal Bapak Ibu melaksanakan, ya. Jadi kholwat dan uzlah ini bermakna spiritual, bukan bermakna piknik. Kan ada orang itu pergi rame-rame naik bis, ya, ke salah satu tempat. Itu bukan uzlah, itu wisata religi. Ya wisata yang mereknya agama tapi tidak menyentuh di dalam hati sedikit pun. Nyampe di makam yang dicari apa? Oleh-oleh. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir, kholwat dan uzlah batin itu secara spiritual adalah memilih kenyataan akan kehadiran Allah. Ya, ingat, memilih kenyataan akan kehadiran Allah daripada
memikirkan keberadaan Allah dalam ilusi. Jadi kita dilatih Syekh Abdul Qadir memilih kenyataan kehadiran Allah di dalam diri kita daripada menghadirkan Allah dalam ilusi kita. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, carilah guru yang mengantarmu kepada Allah. Jangan cari guru yang menceritakanmu tentang Allah. Lah cerita tentang Allah aja banyak orang bisa. Pilih mana realita berhadapan dengan Allah secara realita, atau hanya ilusi saja. Seperti sholat kita, Allah Akbar, itu kan ilusi. Ya kita iman kalau Allah itu Tuhan, ya. Tapi faktanya sepanjang hayat kita gak pernah berjumpa dengan yang disembah namanya Allah. Ini Syekh Abdul Qadir mengajarkan pada kita, pilih mana sih kamu itu menghadap pada Allah dengan realita daripada membayangkan Allah dalam bentuk ilusi. Terus dilatih sholat khusyuk, Allahu Akbar. Ya, latihan sholat khusyuk bayar 3 juta satu paket. Bayangkan Allah hadir di tengah-tengah kita, pandangan mata luruskan ke tempat sujud, terus lampunya dimatikan sama operator, terus operator membacakan puisi-puisi, nangis-nangis. Wong pengen nangis bayar 2-3 juta latihan ke sini loh, ke tempat saya, tak duduk dengkul mulah nangis, gratis dipukul lututnya. Ya kadang-kadang itu kan lucu, belajar sholat khusyuk. Kalau nggak mengikuti ini nggak mungkin bisa khusyuk. Itu tetap hanya memperbesar ilusi Allah di dalam otak kita. Nanti kalau kita tanya, memang ketemu Allah ketika khusyuk begitu? Nanti dalil-dalilnya dikeluarkan bla 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 bla. Orang kan pada dasarnya kalau belajar filsafat kan tidak mau jujur secara intelektual. Ya, nggak khusyuk aja nangis-nangis. Nah berikutnya kita kholwat sama uzlah itu, ya setelah mampu menghilangkan ilusi, ya kita menghadapi realita. Realita itu bahasa Jawanya apa sih? Sejati. Ya, melihat Allah secara hakiki, hakikat. Mau ngaji kucingnya. Kalau kita sudah mampu menjalani kholwat dan uzlah, itu kalau sudah mampu, katakanlah begini, mampunya gimana sih takarannya? Tinggalkan dunia ini minimal 7 hari. Kalau kita kerja, orang kantoran ada cuti 7 hari, sudah tinggalkan, terus kholwat. Masuk kamar 7 hari nggak keluar-keluar. Zikir wirid seperti itu. Dan lakukan setiap tahun selalu seperti itu. Ya, terus kholwat uzlah. Lah orang sekarang uzlah kan wisata. Ya, uzlahnya itu wisata. Dan mau uzlah nggak kholwat di bis. Begitu naik bis, sopirnya sama keneknya, Pak minta YouTube Pak. Wah, Lintang Asmoro. Budal nyanyi, mulih nyanyi. Dia mau uzlah gimana? Nggak mungkin bisa. Jadi kalau kita bisa melakukan hal-hal itu secara rutin dan sering, ya pada titik tertentu kita berada di dalam realita adanya Allah, barulah orang itu dikatakan baru bisa mulai zuhud. Ya, tahu zuhud? Zuhud itu bahasa Jawanya topondonyo. Dunianya banyak, tapi dia tidak melekat di dalam hatinya. Nah, itu orang baru zuhud, seperti para nabi dan rasul kan zuhud. Makanya kalau ingin zuhud kan saya ajari, Allahumma soghirid dunya bi'ayunina wa'adzim jalalika fi qulubina. Itu cuma dihafalkan doang, tidak dipraktekkan. Kalau lihat dunia ya jangan gumunan.
Ada yang wah gumun, wah berarti nggak zuhud. Orang kalau sudah bisa zuhud, akhirnya tercermin pada dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Pertama, kalau kholwatnya berhasil sama uzlahnya kan orang bisa merubah dirinya menjadi seorang yang zuhud, ya, seorang zuhud. Kalau sudah zuhud, tanda-tandanya sudah mulai zuhud, orang itu melekat pada hatinya, namanya murah hati. Murah hati itu seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, murah hati. Ngaji tasawuf kok pancet meleki, bukhul, bakhil, ya nggak masuk ilmunya. Nggak apa-apa sekarang karena belum uzlah. Mumpung belum uzlah silahkan pelit dulu. Ya, jadi tanda-tandanya kalau sudah kholwatnya berhasil, uzlahnya berhasil, zuhudnya mencerminkan dirinya tuh zuhud, nur zuhudnya muncul, orang mulai ya murah hati. Tahu murah hati itu gimana? Kalau punya makanan nggak disembunyikan gitu aja cirinya. Kalau bapak ibu punya anak, punya cucu kecil, terus teman-temannya datang, makananmu masukin sana dulu tuh, nanti temanmu datang tuh, nanti habis dimakan teman-temanmu. Itu mbahnya itu ngaji tasawuf, kitabnya khatam berjilid-jilid, pancet bakhil, ya berarti nggak masuk ilmunya. Mutungan, gondoan, ngambekan, ya nggak berhasil, hatinya nggak murah hati. Kedua, tandanya kalau orang ini berhasil ya menempati makom zuhud, hatinya selalu ridho. Apapun yang ditakdirkan Allah pada dirinya ridho. Tuh baca yang betul bahasa Arabnya ridho, bukan reda. Jadi ridho ya, ridho. Seperti siapa? Seperti Nabi Ismail. Walaupun yang diminta itu nyawanya, kalau Allah yang menetapkan tetap ridho. Orang ridho itu nggak pernah protes. Gusti, saya ini kan ahli ibadah, setiap malam sudah tahajud, sudah ini, kok kalah sukses sama orang-orang yang kepet itu Gusti? Ya itu belum Nabi, belum bisa namanya zuhud. Oh digitukan aja nggak ridho. Ya, murah hati aja nggak lolos, apalagi ridho. Makanya saking murah hatinya Nabi Ibrahim itu, apapun yang diminta oleh orang lain diberikan, karena hatinya tidak terpaut sedikit pun dengan dunia. Bahkan setiap mau makan, dia nunggu orang lewat di depan rumahnya. Setiap orang lewat ditanya, kamu sudah makan belum? Sudah, ya sudah. Kamu sudah makan belum? Belum, sini makan sama saya. Nabi Ibrahim tidak makan kalau belum ada orang lain yang menemani makan. Gus, nambut gaya angel kok ngasih makan orang, makan sendiri aja susah. Makanya dibikin susah oleh Allah. Dipikir makanan yang datang itu atas karya kita, ya. Kalau orang zuhud ya enggak, yang didatangkan ya apa kata Allah. Kita sehat bisa ngaji ya Allah yang berperan, bukan kita karena sehat terus bisa berangkat ngaji, bukan karena apa namanya link zoomnya itu lancar, wifi-nya bisa ngaji, enggak. Walaupun lancar, kalau diputus sama Allah sinyalnya tetap aja enggak bisa. Ketiga, cerminannya orang sudah mampu zuhud, ini masih 3 ya, itu sabar.
rizki ditunda 2 hari aja sudah nggak sabar. Ngomong tentang pajeng-pajeng toh Gusti, ndok selak bosok nih. Ya sabar gitu loh, sabar, tenang aja. Seperti siapa sabar itu? Dicontohkan Allah seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dulu konglomerat yang sangat kaya raya. Keluarganya sangat bangga dengan kesuksesannya. Dia menjadi 9 naga di negerinya. Pokoknya kaya raya. Saudagar sukses. Tiba-tiba diberi sakit, nggak sembuh-sembuh, sampai bau dan sebagainya. Keluarganya mengasingkan Nabi Yakub ke tempat lain sampai ditinggalkan dan diusir oleh orang satu kampung. Bayangkan jenengan jadi orang terhormat, wes pokoknya wong sowan setiap hari terhormat, terus tiba-tiba dibikin Allah seperti itu. Kira-kira mendatangi berapa kiai itu? Terus pundi nih yai, gimana yai saya bisa gini yai? Ya, kalau nggak bisa belum bisa sabar, berarti belum berhasil menjalani hidup sebagai seorang zahid. Cuman dapat cahayanya orang zuhud, namanya Anwar Zahid. Tuh, cahayanya orang yang zuhud itu. Bapaknya hebat itu, menamakan anaknya Anwar Zahid, terkenal betul. Jadi Nabi Yakub itu ya gudiken, ya buduken, macam-macam penyakitnya. Kalau penyakit kotorannya itu jatuh, diambil lagi, dikembalikan. Kamu jangan pergi ya, ini belum waktunya diperintah Allah kamu pergi. Ya, kalau gatal-gatal dikit kira-kira ke puskesmas apa ke dokter kulit? Ya asli nggak akan bisa zuhud. Gatal dikit aja langsung ke puskesmas. Ini harus sabar seperti Nabi Yakub. Konglomerat kaya raya akhirnya dijatuhkan Allah. Istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan, dia hidup seorang diri. Ada kuman yang mau lepas dari dirinya dipegangi, kamu jangan lepas, ini belum ada perintah Allah kamu lepas dari diriku. Gatel Gus lah di lono wong gudiken kemproh, ya berarti nggak sabar. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa simbol atau isyarat. Seperti Nabi Zakaria. Ya, karena apa? Kok harus simbol? Orang zuhud, orang yang ma'rifat itu selalu diberi oleh Allah banyak rahasia-rahasia tentang kehidupan si A, si B, si C. Tapi nggak boleh membocorkan rahasia, maka caranya harus berbicara dengan bahasa isyarat. Contoh, kalau ada anak kita mau nikah terus ngomong sama kita, ya ini aku mau nikah sama itu. Kita kalau nggak suka gimana ngomongnya? Nah, nggak adakah orang ganteng selain dia, nak? Ya, kalau anaknya nggak diajari ilmu begini ya cinta itu nggak ada tokonya, di Shopee nggak jual itu. Nah, ya bayangkan, ya kita harus ngerti cara. Kalau menurut ayah sih nak, cari perbandingan yang lain. Nanti kalau ada yang lebih baik, kamu menyesal. Padahal kita tahu kalau dia bibit bobot bebetnya nggak baik, tapi kan nggak mungkin orang tua itu melarang anaknya. Bahasa isyarat. Makanya kalau sejak kecil nggak dikasih tahu bahasa isyarat, ya nggak akan peka sampai tua. Anak kecil itu kalau kasih bahasa isyarat, bapaknya begini aja sudah tahu, nggak boleh. Anak saya kalau saya sudah begini, wis gak ada yang berkutik, jadi memanja, sambong-mboknya diem. Ya, karena sudah kita ajarkan bahasa isyarat. Apalagi kalau bertamu di orang, minta izin mau keluar gini, kita nggak jawab, sudah nggak berani, karena kita ajari. Kalau isyaratnya diam, ya berarti sudah tidak mengizinkan.
Terus kalau orang tua bilangin anaknya, kakek nenek, malah dilempar HP. Nggak pernah diajari bahasa isyarat. Terus gimana Gus? Iya, karena dia belum ngaji tasawuf. Ya maklum, nggak perlu dimarahi karena belum ngaji tasawuf. Kalau sudah ngaji tasawuf tetap begitu, ya kebangetan. Kemudian ya kita harus bersahaja, sederhana, seperti yang dilakukan Nabi Musa. Nabi Musa itu sang pangeran, anak angkatnya Raja Fir'aun ya. Dia itu kan sang pangeran, tapi dia bersahaja, bajunya sederhana. Ya kalau orang sekarang beli baju ya jangan 500.000 ke atas, ya 500.000 ke bawah lah. Loh, Gus, kan kelihatan kayak jampel itu Gus. Ya berarti belum bisa zuhud namanya. Kayak saya ini loh baju 100.000 tiga, tapi jenengan kan nggak percaya toh? Ini 100.000 tiga. Saya niru Nabi Musa, sang pangeran, tapi dia selalu sederhana, bersahaja. Dulu di zaman Fir'aun orang memakai wol yang mahal-mahal dari sutra. Nabi Musa sederhana. Tetapi korun-korun itu mengatakan, itu katanya kaya, baju aja model begitu. Emang buat apa ngumpulin kekayaan? Sekarang kan ya terjangkit seperti itu. Kita itu dinilai orang ajining rogo soko kusono. Jadi menghormati orang karena pakaiannya, mobilnya, rumahnya. Sebenarnya kenapa menghormati orangnya sih? Itu kan enggak menghormati yang dimiliki. Orangnya tetap enggak terhormat. Buktinya ketika jatuh miskin juga nggak dihormatin orang. Sampai-sampai hari ini penyakit itu muncul. Jadi kiai kalau nggak kaya ya nggak terhormat. Dengan lihat itu ada kiai, alim, naik motor 75, reng teng 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 teng, beluk gak enak, ya, polusi kemana-mana. Terus kalau yang datang kiai walaupun gak alim, naik Ribon, ya naik Fortuner, Alfa, wah datang semua menyambut, duduk-duduk dicium tangan. Kiai model begitu enggak. Padahal alim yang naik motor 75. Tapi zaman berbalik seperti zaman Fir'aun. Seperti yang dicitrakan oleh para korun, para konglomerat itu, yang dihargai adalah orang sukses secara materi. Kebahagiaan itu dari materi. Coba pertanyaan saya, kalau cari mantu standarnya apa? Pun PNS nopo dereng? Anting lamar wonge takoki mbek moro calonan bapake. Pun PNS nopo dereng? Yang bawa Rubicon. Itu ditanyakan pertama oleh orang sekarang. Kau menghina Korun sama Bani Israel. Nyatanya kita juga pakai standarnya Bani Israel. Kalau orang dulu mau cari mantu kan, tolong dong carikan mantu yang bisa ngaji Qurannya lancar, hafal alfiyah, syukur-syukur hafal Quran, hafal ini. Sekarang terbalik, santri sing hafal alfiyah hafal ini malah males kerja. Wes timbangnya biar hafal alfiyah melarat, gak pinter ngaji pokoknya numpak Innova. Tuh, sekarang kan begitu faktanya. Coba sih, mau nggak kalau ada orang miskin lamar anaknya bapak ibu, diterima nggak sih? Jujur aja lah, zaman sudah kembali pada korun. Ya nggak akan bisa kholwat hati kita. Gus, saya menjadikan anak saya jadi pegawai itu sulit Gus.
Itu dia orang miskin tinggal enak aja numpang ini, kirim nggak balik. Wong anaknya yang dikuliahkan sampai tinggi terus disuruh istirahat jenak, wis kowe istirahat wae sik. Keselmu ilang. Lu bojomu kok nganggur itu. Aku nguliahno bojomu itu habis uang banyak, Nak. Kok disuruh nganggur? Cita-citaku itu anakku itu ya nanti lulus kuliah kerja kantoran pakai sepatu yang haknya tinggi, kalau jalan itu cetok. Standarnya semua sudah begitu. Ya. Faktanya kalau kita nggak punya rekening di bank, uang kita miliaran di dalam lemari, mau kredit motor nggak di ACC kok. Yang banyak, yang uangnya keluar masuk, rekening korannya malah dipercaya. Padahal bulan ini masuk ke bank A, bulan ini masuk ke bank C, itu rekening korannya. Itu lebih dipercaya daripada bersahaja. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu uzlah, tidak terlibat langsung terus menerus di dalam masyarakat. Ono apa jo tampil ae. Jadi takmir masjid sepanjang hayat, jadi RT sepanjang hayat, jadi RW seumur hidup. Akhirnya kita nggak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, apalagi muhasabah. Ya, karena kita selalu terlibat di situ. Jadi Nabi Yahya itu mengajarkan kepada kita berorganisasi oke, tapi jangan lama-lama. Kalau 2 tahun masa mengabdinya sudah 2 tahun, ganti lagi 2 tahun. Nah, ketika kita berada dalam satu organisasi, kita sudah merasakan nih, contohnya jadi ketua RT aja, sudah pernah jadi ketua RT. Ternyata orang sini wangel kandanannya, ya sulit dibilanginya ini. Tinggal pergi aja mutung satu-satu, nggak bisa jadi pergi. Itu kalau diajak iuran untuk pengajian 25.000 itu sulit. Tapi kalau nanggap artis jaranan 500.000 pada bayar. Bisa ngomong begitu tuh pernah jadi RT. Kalau RT terus menerus ya gak bisa merasakan begitu. Karena masyarakat pada intinya menurut Nabi Yahya PNAED, ambil pengen enaknya sendiri, ambil untungnya sendiri. Kalau nggak jadi panitia, panitia dikritik, ya gimana sih panitia nggak profesional. Kalau disuruh jadi panitia beneran, nggak mungkin bisa lebih baik daripada panitia yang ikhlas. 17 Agustusan itu loh, panitia sudah berupaya keras, ya, maksimal. Ya nggak jadi panitia komentar ya, makanya kita harus ngikuti Nabi Yahya, tidak selalu terlibat langsung. Jadi kiai aja langsung terlibat. Yo enggak jaim sih enggak, gitu loh. Yang ketujuh, orang zuhud itu cirinya pengembara, seperti Nabi Isa. Kita harus sering mengembara supaya wawasan kita tidak sempit. Jadi orang nggak kolot, ya. Orang kalau kolot, orang kalau wawasannya sempit, tidak mudah menerima perubahan-perubahan, kata Nabi Isa, itu namanya duline kurang adoh. Nabi Isa itu keliling dunia mengembara, pengen tahu suku bangsa sana itu gimana kehidupannya, mulai kehidupan sehari-hari, budayanya bagaimana, ya, terus cara memenuhi kebutuhan hidupnya bagaimana.
Nah, ini mengembara. Sekarang mengembara yang dilakukan Nabi Isa diganti istilah studi banding. Studi ini hilang, tinggal bandingi, ya. Orang kalau kolot, primitif, mudah tersinggung, mudah ngamuan, pikirannya nggak terbuka, dia yang dianggap pemikiran yang paling cocok itu pemikirannya dia sendiri, itu namanya nggak pernah mengembara. Loh, saya mengembara Gus sampai Timur Tengah. Iya, kamu mengembara jadi TKW, TKI, nggak mengembara rihlah ilmiah. Yang diajarkan Nabi Isa itu rihlah ilmiah, tur, ya, wisata edukasi. Wisata edukasi kok nang kebun bunga. Mae. Wisata edukasi itu ya sekali-kali ke laboratorium BRIN. Itu loh. Jadi mau lihat bintang-bintang, gugusan bintang dia itu tahu. Wisata bunga ke Batu. Itu namanya nggak rihlah ilmiah. Ya, wisata edukasi nggak ada. Terus wisata edukasi kemana? Ke Bali. Ya oke lah, ke sana lihat budayanya orang Bali. Lah kalau wisatanya ke pantai-pantai, ya nggak akan maju. Taunya pengalamannya makan ikan bakar-bakaran. Ya kan, sekarang kan gitu. Ya paling enggak itu ya ke Malaysia gitu loh, sekali rihlah ilmiah. Oh ternyata kalau orang Malaysia begini, oh ternyata kalau orang, minimal di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh, di Pulau Jawa ini lah, di Pulau Jawa kita kan orang Kediri, minimal ya pergi ke sana loh, ke Purwokerto, terus pergi ke sana ke Gunung Slamet, ada apa, ada Mbah Gimbal di sana, kok bisa digemari orang itu, ada apa. Nah kita kan rihlah ilmiah, ya, wisata edukasi, terus mendatangi orang-orang terkenal, ulama-ulama yang terkenal. Kok apa sih ilmunya yang diajarkan apa? Kalau ulama dulu ya rihlah ilmiah betul, mendatangi guru ini saya itu mendengarkan guru mengajarkan begini-begini, guru saya kalau boleh minta ijazahnya guru diajari ini. Nah, Bapak Ibu mau guru nang saya tok ya terus kon canggih endi. Terus ngaji gak ngaji tambah ya gak malah canggih, tambah mengkerep. Ya. Kedelapan, kita rendah hati mengikuti Kanjeng Nabi. Itu level terakhir. Kalau sudah bisa rendah hati mengikuti Kanjeng Nabi, ya kita tidak sombong, tidak merasa benar sendiri, gak gampang misuan. Orang Jawa kan misuan, berkata kotor, komunikasinya sulit, ya. Tidak merasa paling pintar dan lain-lain. Jadi ini yang diajarkan Nabi setelah melalui tangga 1, 2, 3 ke 8 adalah rendah hati, tawadhu. Bukan hanya tawadhu gini, kalau saya contohkan, nggih Gus, siap Gus, tapi hati nih grundel. Itu bukan umatnya Kanjeng Nabi. Jadi mengikuti ketawaduannya Kanjeng Nabi. Orang sekarang kira-kira pilih banyak subscriber apa pilih banyak tawadhu? Dan semua orang sekarang termotivasi jadi Facebook Pro, macam-macam yang pro, nanti teriming-iming monetisasi. Jadi ini yang diajarkan oleh Syabul Qadir. Kalau kita mau uzlah, mau kholwat, tujuannya supaya kita bisa menjadi seorang yang zuhud, sufi dan zuhud. Ya, 8 ini yang harus dilakukan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan. Ya, wisata ke Singapura lah minimal tuh ada museum organ tubuh manusia.
lihat otaknya manusia itu gimana. Oh, makanya otaknya kotor berarti ini modelnya manusia. Terus hatinya manusia itu ya hati beneran, bukan hati plastik, bukan ditaruh di situ. Ini kalau orang yang hatinya baik seperti ini bentuknya, hatinya setengah baik ini, hatinya kotor ini. Kalau orang malas itu hati, iya betul itu. Kalau nggak percaya ke sana, dipikir saya nyindir dengan enggak. Jadi di sana itu ada museum organ tubuh manusia, bisa kelihatan semua. Sampai saya datang yang ke organ vital. Orang yang seksualitasnya tinggi gimana nih organnya? Ya minimal seperti itu. Jadi yang seperti itulah yang rihlah ilmiah. Pergi ke Iran sana belajar bikin bom nuklir. Lagi itu kan rihlah ilmiah keren. Pergi kemana-mana yang dicari makanan kuliner aja. Makanya disindir oleh Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya kegemaran kita hanya mencintai makanan. Kalau viral makan di mana datangi, viral makan di mana didatangi. Ada pertanyaan? Nggih, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pada intinya kan tentang pelaksanaan. Nggih. Ini bagaimana cara kita dengan orang yang sedang melaksanakan sholawat yang lain apakah keduanya ini kita ya sama-sama kalau kepentingan dunia yang jelas ini kan masih mengganggu ini kita bertanya untuk membedakan pelajaran. Iya. Gus gimana nih, saya kan sudah kholwat tapi saya pengen umroh gratis Gus. Ya kemarin kan sudah saya ajari itu, kalau pengen barokah pada waktu kita maulid Nabi sudah bawa uang, bawa ini taruh di situ kita bacakan. Kata ulama kan harta-harta kita yang dibacakan maulid Nabi itu akan menarik teman-temannya. Alhamdulillah kemarin terus pada menyampaikan ke saya, Gus alhamdulillah saya besok Kamis itu mau berangkat umroh tanpa bayar Gus. Hatinya apa itu menyesal nggak? Iya Gus, kalau kemarin yang saya taruh di kota itu uang saya 5 juta, kayaknya yang berangkat umroh gratis satu rumah. Makanya kalau apa-apa ke Nabi itu jangan dihitung yang kecil, harusnya yang besar. Akhirnya kan penyesalan. Itu kalau menurut pasal ini belum bisa kholwat. Tapi kan bangga bisa pergi haji sama umroh gratis. Itu namanya masih haji syariat, umrohnya syariat. Terus gimana baca sholawat kok pinginnya ya saya baca sholawat pingin dunia. Saya sampaikan ya Rasul, saya baca segot sholawat ini karena saya pingin dunia. Dunia apa yang kau minta? Ya mobil seharga 300 juta lah, berapa tebusan zakat sholawatnya? Terus saya dikasih tahu, ada yang kasih tahu 12.000. Ya saya baca sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil malail ala yaumiddin. 12.000 selesai, seminggu berikutnya ada yang hubungi saya. Itu harganya 12.000 itu sebelah itu. Loh, kemarin saya sudah ngomong, berarti ini buktinya 12.000. Masa nggak mau? Terus jenengan itu karena otaknya kotor tuh, maksud sih satu mobil 300 juta kalau gak kablek duit. Gak percaya Gusti Allah kalau Gusti Allah memberikan anugerah yang, makanya kholwat dulu sama uzlah. Pikirnya apa? Gus, wong SK saya di Bank Jatim itu loh belum keluar. Rizki itu kalau orang sufi bukan tergantung gaji kita, aset kita, investasi kita, tergantung apa kata Allah. Kita ini setiap malam bisa bangun, bisa sergap sholat tahajud, itu bukan kita, itu adalah Allah. Coba kalau nggak dibangunkan Allah, apa bisa tahajud? Ngorok-ngorok padahal tidur dari sore. Allah nggak berkenan membangunkan ya nggak tahajud. Makanya jenengan tuh
kalau angel-angel kayak kalau sulit-sulit mau kholwat yang beneran, ya sudahlah kholwat minta dunia biar semangat. Ya Allah, Guswit aja tebusan 12.000 dapat itu, masa saya ya jenengan kalau cerdas mikirnya gini, kelasnya Guswit 12.000, aku berarti ya 100.000. Ya loh. Kan banyak itu ulama yang cerita, aku bangun pondok ini cukup 750.000. 750.000 nopo yai? Apa yai? Sholawat nariyah 750.000. Gak disolawat ya ambruk loh. Nambahin dia bikin begitu aja nggak pernah ambruk karena tirakatnya kuat ya. Jadi selama permintaan kita itu masih dunia, walaupun uzlahnya ke hutan belantara di Antartika sana tetap belum bisa zuhud, tapi nggak apa-apa. Sekarang buktikan aja, saya 12.000, mungkin Bapak Ibu ya 100.000 lah levelnya. Saya kan udah golongan 4E ya, 4E itu bintang 2 ke bintang 3. Jadi yang disampaikan Syekh Abdul Qadir ya memang tidak melekat dunia, tapi Syekh Abdul Qadir sendiri orang kaya raya, tapi kekayaannya tidak mengganggu kondisi hatinya. Kalau jenengan kekayaannya mengganggu kondisi hati enggak? Berarti belum bisa kholwat, belum bisa zuhud, ya uzlah sama kholwat belum bisa. Nah, katanya Nabi, kadal fakru ayyakunal kufro. Kamu semakin fakir, kamu semakin kufur. Makanya jangan fakir, ngaji tasawuf itu harus kaya. Yang protol-protol ngaji tasawuf itu yang karena fakir, yang kaya-kaya nggak protol karena nggak bingung ketika ngaji. Dari zaman dulu, bukan zaman sekarang saya ini enggak. Baca itu sejarah kitab-kitab di tasawuf itu, yang nggak mampu menjalani karena duniawinya belum mapan. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili ya orang kaya, Syekh Athaillah As-Sakan dari orang kaya, Syekh Junaidil Baghdadi orang kaya, Siri Sikti ya orang kaya. Nggak ada. Wali Songo ya kaya semua. Kalau nggak kaya apa ya bisa mengislamkan orang sebanyak ini? Gak dipercaya uang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Itu sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah. Orang Yahudi Nasrani dan orang-orang Bani Israel itu kan selalu minta kepada Nabi Musa supaya bisa melihat Allah secara kasat mata langsung. Oke, makanya orang-orang Bani Israel itu membuat satu konsep namanya materialisme. Nanti kalau belajar filsafat ada filsafat materialisme. Jadi orang diukur kesuksesannya itu melalui materinya. Jadi itu konsep materialisme. Contohnya cari mantu itu materialisme enggak? Materialis enggak? Kalau dilamar pengangguran sama pengangguran tapi hafal Quran, pinter ngaji kitab, sama sekali pinter ngaji tapi begitu ngelamar, ini nanti kalau boleh saya nikahi Pak, anak Bapak sudah saya kasih kunci rumah tipe 100 di kawasan elit Pak. Tapi gak pakai pinter ngaji. Iya Pak ya. Faktanya saya yang dibutuhkan itu pinter ngaji melarat. Mangan apa anaknya dewi. Gitu. Itu namanya materialistis. Konsep pemikiran otaknya materialisme. Nah setelah itu muncul pemikiran positivisme. Tahu positivisme? Positivisme itu orang yang menyembah ilmunya sendiri, merasa pinter. Wah aku lu sarjana, kontra sarjana. Itu
aliran filsafat positivisme yang dibanggakan, disembah-sembah ilmunya. Nah, itu konsep yang dijalankan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Tapi sekarang kita seperti itu enggak. Motor yang dihargai mahal oleh koperasi, oleh bank BR itu motor yang bagus atau jelek? Yang bagus. Karena yang dipandang materialisme dan positivisme. Dulu orang pernah sukses usaha terus jatuh, masuk ke e-checking. Ini dulu pernah usaha nyantol ya, akhirnya dihentikan karena riwayat keuangannya nggak baik. Terus sekarang sudah sukses, semuanya sudah ada, masuk ke bank masih dipertimbangkan lagi enggak? Masih. Itu namanya materialisme. Yang enggak materialisme cuma pegadaian. Kamu bawa apa? Bawa ini, ya kasih 80%. Nggak bisa nebus, nggak ada resiko. Bawa lagi barang ke sana, terima lagi. Nah, kalau perbankan, karena sistemnya adalah materialisme, demokrasinya juga demokrasi materialisme. Kita bawa agunan 1 miliar pun, kalau pekerjaan kita jual telur asin, hutang 200 juta gak dikei, walaupun aset kita itu 1 miliar. Karena ngitungnya apa? Sampean 1 miliar itu oleh dodolan endok sehari butuh berapa biji? Otaknya mantrinya begitu. Padahal harta kita 1 miliar, nggak dikasih itu 500 juta. Bu, untuk pemula itu 50 juta aja ya. Penghinaan, karena konsepnya sudah materialisme. Nah, positivisme. Jadi konsep-konsep itu kita akhirnya terpengaruh di zaman Nabi Musa. Kalau sekarang ibadah aja terpengaruh zaman Nabi Musa enggak? Bukan ibadahnya Nabi Musa loh ya. Semua ibadah itu dibikin konten. Zaman Nabi Musa oleh korun-korun itu dibikin konten. Ya, yang di Zoom mungkin sudah paham semua yang di Zoom. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham kita lanjutkan ke paragraf. Oh iya. Tadi di paragraf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di paragraf yang kita bahas malam ini, di awal tadi Gus menyampaikan bahwa terkenal atau masyhur itu atau viral itu membawa ketidakbaikan, dan itu disukai banyak orang. Sementara ketidaktenaran itu tidak disukai banyak orang, padahal itu membawa kedamaian. Nah, sekarang misalkan masyhurnya yang begini, Gus itu di mata kita, ini contohnya, maaf Gus, Gus di mata kita itu kan sudah masyhur Gus, tetapi masyhurnya kan Gus itu berbagi ilmu, atau begini contohnya lagi, seorang dokter itu di depan rumahnya, di depan tempat prakteknya itu ditulisi dokter spesialis kandungan, misalkan seperti itu. Nah, akan membawa dampak pada seseorang yang ketika itu mau melahirkan itu bingung cari dokter. Oh, ini ada dokter kandungan, tengoklah ke situ. Nah, ini kan bawa kebaikan Gus. Nah, masyhur yang tadi yang disebutkan bahwa itu tidak membawa kebaikan itu yang bagaimana Gus? Padahal saya kalau melihat konteks ini kan justru harus dimasyhurkan seorang dokter itu supaya orang yang butuh malah tahu seperti itu. Itu sih saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang kedua, saya itu selama mengaji Dirul Afrod ini, itu beberapa kali, beberapa pertemuan, bahkan beberapa bulan itu selalu konflik itu dengan begini. Terus mengajarkan bahwa ngaji
tasawuf itu yuk sing sugih gojrek kok ben ngerti seperti itu. Tapi di sisi lain itu harus mengajarkan kesederhanaan. Jujur ini membuat saya itu konfus bingung Gus. Gimana ya menyikapinya? Nah ini Gus, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya jawab yang popularitas. Yang dimaksud Nabi popularitas yang bagaimana? Kalau popularitas yang natural itu yang enggak apa-apa, tapi popularitas yang diviralkan itu yang tidak boleh. Kalau ada orang punya keahlian itu juga kita mengikuti Nabi, kita jadi bidan, jadi dokter, di depan rumah ya harus ditulis bahwa itu bidan dokter, karena ketika orang butuh itu tahu, oh di sini ternyata ada bidan, ada dokter. Sama ketika kita ngaji, dulu saya nggak pasang pamflet karena orang penasaran ngaji opo itu. Terus saya pasanglah petunjuk bahwa di sini ada pengajian kitab tasawuf. Tapi tujuannya bukan untuk viral, ya, bukan untuk viral. Nah, kalau sudah viral itu kan namanya trending. Kalau sudah trending itu akan kehilangan nilai atau value. Kalau sudah kehilangan nilai maka akan harganya turun dan tidak ada harganya dan akan dibuang ke pasar dengan harga sangat murah karena trending. Makanya apapun yang ngetop grafiknya naik tiba-tiba jatuh ke bawah, gelundung. Ya, jadi yang dimaksud oleh Nabi kalau kita terkenal itu yang alami, ya, tidak dibantu dengan media yang memviralkan kita, karena zaman sekarang kan zaman informasi, ya, zaman teknologi. Kita apalagi hari ini kita nggak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana itu yang nggak bertanggung jawab, nggak bisa. Faktanya begini, ada situs, ya, website itu tulisannya muslim.org.id. Kalau orang awam tidak akan bisa membedakan rasa tulisan artikel-artikel yang ditulis di situ, karena nggak alim di bidang agama Islam. Tapi orang yang pandai beragama Islamnya pinter, orang alim, tahu kalau ini yang nulis bukan ulama. Jadi tenarnya, populernya itu harus yang alami. Contohnya begini aja lah, kalau melekat pada diri saya, dulu saya ngaji itu tidak mau bikin konten YouTube, nggak mau bikin konten Facebook, IG, karena saya takut masyhur itu tidak mengenakan. Yang bikin kita nyaman kan tidak masyhur, tapi semua orang ingin masyhur. Tapi saya diberikan alasan-alasan yang masuk akal, ya. Beberapa orang memberikan alasan, Gus, kalau Gus punya channel YouTube itu, kalau saya ini ngajinya nggak bisa ngikuti, saya bisa nambalnya lewat YouTube. Gus, saya kalau ini kan momennya bisa diabadikan di Facebook, di Instagram. Tapi makanya sekarang saya tidak ingin viral, saya tidak membuat video potongan-potongan pendek. Yang bikin viral itu potongan pendek, ya. Jadi saya nggak bikin tetap 2 jam. Orang mau ngaji tasawuf ya biar melihat itu, intinya sampai 2 jam. Nah, kalau orang alim harus menampakkan dirinya orang alim seperti bidan, dokter. Nah, tapi viralnya, terkenalnya bidan dan dokter itu bukan karena dorongan media, karena alami. Oh, di sana lo ada bidan baik, ramah, senyum, dokternya baik. Wong faktanya yang viral di media kita datangi nggak sama kok sama yang di media. Contohnya kita beli baju blazer, baju jasket. Oh, jasket Anda orang miskin tampak seperti pejabat, tampak seperti ini kan iklannya. Semua orang satu kampung heran, pangling, Anda seperti pejabat.
Setelah kita klik yang datang tidak sama. Itu karena viral, ya, viral. Jadi yang diajarkan Nabi kalau terkenal itu yang alami, ya, bukan yang viral. Nah, kemudian kenapa ngaji tasawuf kok harus kaya? Karena kita itu mau bicara akhirat berarti harus tuntas urusan dunianya, oke? Tetapi mengikuti Nabi tetap bersahaja. Contohnya begini, memang faktanya apa yang diajarkan Nabi, orang kalau sudah kaya beneran malah tidak tampak orang itu seperti orang kaya. Orang naik Alphard, paling di dalam mobil Alphard cuma pakai sepatu biasa, sandal jepit. Tapi kalau naik bis Bagong Harapan Jaya ke Surabaya itu, wah, bajunya, make upnya lebih boys daripada yang naik mobil mewah. Karena apa? Supaya dirinya mencitrakan orang sukses, orang baik ketika berada di dalam kendaraan umum. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, menampakkan orang-orang yang soleh. Justru kesolehannya tidak tampak kalau orang yang soleh. Nah, supaya kita itu mampu menolong orang lain yang mengalami kesusahan dunia untuk menuju ke akhirat, ya. Makanya kaya. Nabi itu kaya. Nabi itu ketika menikahi Sayyidah Khadijah berapa mas kawinnya? Bah, nikahi Khadijah berapa mas kawinnya? Iya. Nabi itu nikah Khadijah mas kawinnya banyak. Kalau apa berapa nikah Khadijah? 1.000. Anggap aja sekarang 1 juta. Nabi itu nikahi Sayyidah Khadijah, mas kawinnya 100 onta pilihan. Hari ini 1 onta pilihan itu kurang lebihnya ya 40 juta. Berapa kalau 40 juta kali 200 onta pilihan? 8 miliar. Yang paling kendel itu kan orang Jawa, nikah mas kawin 100.000, seperangkat alat sholat sudah nikah. Itu bukan pernikahan, itu kerja bersama, bangun rumah tangga bersama, ya. Ya kalau kita mau ikuti Nabi, Nabi itu kaya raya tapi sederhana. Nabi tidak pernah memakai baju yang mewah-mewah seperti bajunya para raja, bajunya para kaisar, enggak. Ya sederhana. Makanya Nabi itu tidak mau jadi raja supaya bisa masuk ke semua suku bangsa. Kalau raja berarti jadi penguasa. Jadi ajarannya Nabi, kita tetap kaya tapi bersahaja. Bahasa Jawanya sugih tapi ora semuge. Kan faktanya banyak orang yang nggak kaya tapi ngomongnya sok gak jadi orang kaya. Ini begini. Orang yang uangnya miliaran nggak mungkin bicara gitu karena takut dirampok orang. Si ngomong duit miliaran berarti nggak punya uang 1 miliar. Ya. Jadi ajarannya Kanjeng Nabi itu tawadhu. Kita tawadhu walaupun punya kepandaian setinggi langit, kita tetap tawadhu. Kalau ada orang bodoh bicara tetap didengarkan. Yang mana yang bodoh-bodoh misuan? Ya kan di sini juga. Coba kalau mau niru Nabi Ismail, nyatanya nggak dikasih hujan sedikit sama Allah, mengeluh nggak? Dikasih panas saja sebentar, ngeluh nggak? Iya, makanya nggak akan berhasil jadi orang zuhud kalau 8 langkah itu tidak kita ikuti. Kita wajib kaya supaya apa? Mencitrakan orang Islam itu tidak ngemis-ngemis ajarannya Nabi, tapi faktanya apa ikuti Nabi? Di mana-mana lampu merah ada orang ngemis nggak? Sekarang nggak ngemis tapi bawa sulak, isik.
Terus kalau nggak lagi sula-sula berhenti di pinggir jalan, saya lihat HP-nya iPhone. Loh, pengemisnya lebih kaya daripada yang diemisi. Terus kalau malam Jumat, faktanya kayak di Kediri, masjid kita itu banyak orang ibadah, orang ngemis. Mengemis hanya waktu Jumat saja, toko-toko ditulisi pengemis waktu Jumat. Bapak Ibu pergi hanya ke Kediri kota. Tapi kan itu bukan rasa malu, bangga. Makanya Nabi itu mengajarkan kaya raya biar kita nggak ngemis. Kalau bikin acara 17-an terus bikin proposal, kalau ngikutin Nabi seharusnya malu nggak kita jadi warga? Ya malu. Kalau cari-cari keluar, harusnya kalau kaya semua berapa sih habisnya? Urunan. Nah, bahasa Jawanya delap. Ya, jadi Nabi mengajarkan seperti itu. Makanya terus Sayyidina Ali menjelaskan begini, kamu kalau beramal jangan disembunyikan. Kenapa Sayyidina Ali? Katanya akan disuruh merahasiakan. Iya, sekali-kali amalmu itu kamu tampakkan biar Islam itu citranya tidak jelek. Islam kok nggak pernah ada orang yang beramal, bisanya minta aja. Makanya kita beramal apapun tampakkan biar Islam itu tampak, umat Islam itu kaya-kaya. Buktinya kalau ada apa-apa, santunan apa-apa kan narik toh. Ada apa-apa narik, itu citranya umat Islam nggak kaya. Kalau kaya itu nggak perlu. Jadi zaman Nabi kan kalau Nabi ada kegiatan, apa sempat Nabi bicara? Nabi bilang nanti mau ada acara begini, itu sudah datang semua. Kalau sekarang zaman modern, apa yang seharusnya? Kalau jamaah saya miliarder semua, apa yang terjadi? Kamu mungkin saya kasih makan rawon, ya itu kan mencirikan jamaah tasawufnya belum ada yang miliarder. Kalau miliarder semua, begitu saya kasih tulisan banner Maulid Nabi, Gus undangannya berapa? 500. Dagingnya saya Gus 1 kintal, berasnya saya Gus 1 ton, telurnya Gus saya 500. Kalau telur sudah terjadi telur Gus 500. Nah, itu kan ciri kalau yang belajar sufi ini belum ada yang kaya. Tapi lumayan lah, jamaah ngaji saya disoroti orang, bos di sana ngajinya orang elit-elit, mobilnya bagus-bagus. Ya alhamdulillah, berarti jenengan lebih kaya daripada jamaahnya orang lain. Ya. Ya memang ngaji tasawuf itu menghadapi satu orang murid itu bebannya sama dengan 1000 orang murid yang ngaji syariat. 75 orang yang ngaji tasawuf berarti setara dengan 75.000 orang ngaji syariat. Makanya saya memilih tidak viral biar nilai tasawufnya tidak jatuh. Hati-hati gini aja masih dijongkrok-jongkrok ben jatuh. Kalau saya ngajari Bapak Ibu itu nggak ikhlas, sudah jatuh dari dulu. Karena tuduhannya luar biasa ngaji tasawuf itu. Karena tidak semua orang mampu menjalani hidup sufi, tidak mampu menjalani hidup zuhud. Dan karena ajaran zuhud di Jawa itu miskin, bajunya kumel, ya, sendalnya teklek, kopiahnya merah-merah. Kalau saya enggak, saya ngikuti guru sufi yang kaya raya. Jamaah ngaji nggak boleh bayar, kecuali sudah kaya ninggalin uang 1 gebok di situ, 1 dus saya biarkan. Kalau masih bingung beli beras nggak usah bayar. Ya, itu kalau ngikuti 8 langkah yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir. Yang terakhir, walaupun kaya raya tetap bersahaja. Mangan nanggone warungin nanang ya tetap doyan.
biyen cek melarat warungnya Nanang boso wis sugih dikit-dikit ke Kediri makan ke Jombang ya. Itu namanya nggak berhasil jadi seorang sufi yang zuhud ya. Jadi ajarannya Kanjeng Nabi kita kaya itu biar citranya umat Islam tidak menjadi pengemis, tapi kalau kaya tetap bersahaja, tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak ujub, ya, tidak narsistik. Sekarang kan semuanya kalau sudah kaya narsis. Dulu aja kalau mobilnya Cherry tulisan di belakang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kalau sudah mobilnya bagus Harley Davidson, ya kan? Itu makanya umatnya Nabi Muhammad nggak boleh seperti itu, tetap bersahaja, walaupun kaya tidak sok kaya, walaupun pandai tidak sok pandai. Tapi penyakitnya terjangkit penyakit di zaman Korun dan Fir'aun, justru orang-orang yang nggak punya apa-apa, justru yang kaya, yang apa, sok kaya, sok pinter, sok ini. Makanya kalau kita belajar Maslow, hierarki Maslow, masyarakat kan cuma dibagi 3. Lower class itu masyarakat kelas bawah, terus yang kelas menengah itu middle class, terus kelas yang tertinggi namanya upper class. Middle class itu pokoknya yang dipikir adalah besok makan apa. Ya, itu kalau orang yang kelas bawah. Pak, menurut posing timbangan, kan gitu orang kelas bawah. Besok apa yang kita makan? Karena masih memikirkan apa yang kita makan. Maslow menggambarkan need. Meni mangan apa wae dhewe iki meni. Besok makan apa? Nah, ketika sudah naik tingkatannya ke menengah, middle class, bukan need lagi. Yang dibutuhkan social need. Mangan warung di sana nggak enak, kita pergi ke sana aja lah. Sudah beda, makannya sudah nggak mau di lesehan, di pinggir jalan, nggak mau, sudah maunya rumah makan. Belanja sudah nggak mau pasar tradisional, nggak mau lah. Di pasar tradisional kotor, masih nawar-nawar sampai dower gak dikasihin. Cari yang pasti-pasti aja lah. Bawa tas ya sudah nggak tas keranjang yang kotor itu, enggak, tasnya bersih bagus, ada tulisannya recycle gitu, daur ulang ya. Sama-sama beli telur asin, yang dibeli telur asin yang dikemas bagus, ada brandingnya. Nah, itu karena sudah middle class. Jadi yang dibutuhkan social need, yang penting saya secara sosial tetap terhormat. Kalau sudah kelas atas, yang upper class itu, yang dipikir bukan itu, namanya esteem need, harga diri. Nah iya, harga diri. Apa gitu aja kan, beli aja nggak apa, beli. Jangan malu-maluin bapak aja. Nggak mampu beli aja. Itu kan namanya esteem need. Padahal nggak ada manfaatnya. Makan di rumah makan yang mewah-mewah, satu meja di pesan semuanya, padahal dimakan sedikit. Itu gaya-gaya upper class yang estimate. Kata Maslow, kalimat yang mereka ucapkan, ini bukan mahal. Bapak ibu yang komentar ini mahal karena nggak punya daya beli, ya kan? Loh, ini juga terjadi. Kita zuhud itu ya harus melalui itu loh. Kita ngaji seperti ini, berapa yang harus dikeluarkan kalau kita bicara zuhud? Zoom saja sudah berapa dolar? Terus itu wifi yang kelas besar itu berapa? Saya sengaja menyuruh orang itu biar tahu itu berapa. Kalau kita total 1 bulan itu 3 juta. Kalau saya bekerja di perusahaan seperti di sini ada Mahatek, gajinya UMK Kediri, bisa nggak saya menyelenggarakan pengajian dengan ikhlas?
Ya nggak bisa, jenengan nggak ada yang tanya Gus, YouTube-nya saya yang bayar Gus, ya kan nggak toh? Ya bukan saya minta, jenengan nggak, sudah bertahun-tahun minta sekarang kan ya percuma. Oh ini sudah 18 tahun kok baru minta sekarang. Kalau jenengan nawari saya sekarang berarti saya anggap luar biasa. Ketemplean apa itu? Oh habis kolwat Gus, ya kan? Jadi jujur, jadi jujur saja, kalau kita bicara tasawuf, ngaji tasawuf, kalau kita nggak kaya raya nggak bisa ngaji online. Perangkat saya berapa kalau dihitung? Laptop ini berapa? Kamera itu berapa? Ini aja kemarin saya tadi mau pesan, sudah saya klik kamera, saya mau perbaiki biar Bapak Ibu yang di rumah melihat wajah saya biar lebih ganteng lagi, saya pesankan yang agak mahal. Ya, ngaji berikutnya nanti sudah ganti kamera. Saya beli kamera juga mahal. Ya. Kamera mahal. Itu. Jadi makanya kita harus kaya dulu biar ngajinya ikhlas. Jadi saya tidak merepotkan Bapak Ibu saya berikan peluang, ya saya juga oleh Allah diberikan peluang untuk mendapatkan pahala akhirat dengan ngaji. Ya, kalau tanpa dengan ngaji begini ilmu tasawuf tidak akan menyebar kemana-mana. Makanya saking senengnya karena pengajian ini jamaah malah saya kasih makan. Saya sembelihkan ayam dimasak ingkung. Ya. Jadi ini makanya harus kaya dulu seperti Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau nggak kaya dulu, bukan anak cucu suku Quraisy yang paling kaya, nggak mungkin mau ikut itu orang-orang Arab. Orang itu lebih dipercaya ngomongnya orang kaya apa orang benar? Ya orang kaya. Sama. Saya sudah berdoa murid-murid ini kaya, tapi saya tetap menjalani prinsip yang diajarkan Nabi. Datangnya murid ke majelis bagi guru sufi itu yang membawa juga Allah, perginya murid juga Allah. Saya nggak akan gandoli kalau murid pergi, murid datang, tidak melarang. Oke. Makanya saya di Facebook itu saya tulis itu dulu biar nggak kaget. Makanya kata guru saya, andai kata orang Islam semua mau menjalani hidup sufi, semua orang di dunia akan meluk Islam. Karena adem ayem nggak pernah geger. Nah, makanya jadi harus bersyukur ketemu saya walaupun usianya sudah 70 tahun. Nah, makanya di tasawuf itu ghadab, marah itu juga merusak iman. Ya. Gosip tidak bisa masuk surga. Gosip itu lama-lama kan apa sih ujungnya jadi fitnah. Gosip itu kalau diulang-ulang setiap hari tidak ada orang yang mengingatkan, dipikir itu benar. Sesuatu yang salah bila diulang-ulang dianggap benar. Itu sudah ditulis sama filosof. Sesuatu yang salah tapi diulang-ulang tidak ada yang mengingatkan dianggap benar. Ya, jadi itu prinsip yang diajarkan Nabi, ya ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ini Rosail. Ya, ini sebenarnya Rosail yang 7-8 tingkatan itu. Para sufi menulis, Syekh Junaidi Al-Baghdadi juga menulis, Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga menulis sampai ke generasinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana toh kalau kita itu jadi umatnya Nabi biar semuanya dipermudah oleh Allah, jalannya oleh Allah. Pernah mendoakan orang lain sukses nggak? Kalau melihat orang lain sukses tambah gerundel hatinya apa enggak? Kita itu lebih bahagia melihat orang susah, ya. Hati kita lebih susah kalau melihat orang bahagia. Maka umatnya Nabi Muhammad kalau pingin enak hidupnya dunia,
ya, maka setiap hari minimal berdoa Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Itu doanya para sufi. Saya setiap sholat diam, tidak disuarakan dengan keras, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham. Terus berikutnya saya membaca Allahumma arham ummata Muhammad 3 kali. Yang ada di bayangan saya jamaah-jamaah saya yang masih kismin. Iya, yang sudah kaya-kaya sudah makin kaya. Sudah. Saya selalu berdoa begitu, Allahumma arham ummata Muhammad. Nah makanya seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Ma'ruf Al-Karhi mengatakan orang yang rutin membaca Allahumma arham ummata Muhammad, minimal Allahumma arham ummata Muhammad 3 kali sehari dalam hidupnya, dia akan diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Terus LLO pejabat masih tingkat rendah, ya, jadi kepala dinas lah kalau pegawai negeri. Hanya mintanya didoakan, doakan Gus, bentukannya Gus, ya Allahumma arham ummata Muhammad. Itu loh saya tulis dari dulu ya, orang sing nyatet. Saya kalau lupa, biar tulisan itu Allahumma arham ummata Muhammad, ya, Allahumma jibur ummata Muhammad, Allah. Jadi mendoakan orang lain tanpa diketahui yang didoakan, itulah yang doa mustajabah dan akan kembali kepada orang yang mendoakan. Ya Allah, jadikanlah orang-orang itu bisa pergi haji. Lala, karena nggak pernah doakan saya, yang pergi haji saya duluan, yang pergi umroh saya duluan. Nggak pernah doakan saya muka-muka, ya Allah semoga mobilnya Gus Fit diganti Alphard, mobilnya nggak pernah kan? Saya doakan jenengan naik mobil Veloz, karena nggak pernah doakan saya naik mobil Veloz, ya saya dikasih sama Allah. Oh, yang didoakan nggak pernah doakan saya. Baca itu di kitab Nashul Ibad, orang yang mendoakan temannya yang tidak tahu dengan yang didoakan, maka akan diijabah yang mendoakan orang lain yang didoakan. Doakan saya beli Alphard, tapi nggak usah ngomong saya. Jadi nanti akan dibelikan Alphard oleh Allah. Tetapi harus mikir, Alphard yang pun ditogus tumbasi bensin, tetap tidak percaya punya Allah. Dianggap rezeki itu dari dagangan. Oke, karena waktunya sudah ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunia hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhu ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli khalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب ويا قريبا غير بعيد اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريف المستسخرين ويا غياث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وخلنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.